Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024, bab 31.832 angsa yang lewat meninggalkan jejak. Softer Channel, bab 8211 sampai bab 8215. Bagi Changying Otomobil, sebuah proyek dengan skala setidaknya puluhan miliar dolar, waktu persiapan yang tersisa untuk Ye Chen dan Anjia pada tahap awal sebenarnya cukup terburu-buru. Meski konferensi pers akan segera digelar, banyak detail yang masih perlu dikomunikasikan dan disempurnakan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada beberapa tempat yang perlu diubah dan disesuaikan untuk sementara. Ye Chen menghabiskan sepanjang pagi menyelesaikan semua detail yang dapat dia pikirkan dengan semua orang, dan kemudian tinggal di istana Buckingham untuk makan siang bersama kakeknya dan yang lainnya. Istrinya, Xiao Churan, mengemudikan mobil sendirian ketika dia keluar di pagi hari. Jadi Ye Chen tidak perlu menjemputnya. Dia hanya perlu menunggunya di istana Buckingham. Saat Ye Chen masih makan malam bersama keluarganya, konferensi pers mulai mengizinkan para insinyur dari media masuk terlebih dahulu untuk menyiapkan peralatan. Meskipun banyak reporter media yang berpartisipasi kali ini, staf istana Buckingham tetap menyiapkan rencana respons yang terorganisir dengan baik. Setiap perusahaan media memiliki kursi dan pesawat eksklusifnya sendiri. Selain itu, beberapa kamar hotel telah dibuka untuk pekerjaan di belakang layar bagi media. Beberapa sutradara di belakang layar dapat mengarahkan wartawan dari jarak jauh untuk mengajukan pertanyaan, mengarahkan fotografer bagaimana mengontrol kamera, dan siapa yang harus fokus. Oleh karena itu, pada siang hari, staf yang bertanggung jawab atas peralatan dan jalur syuting sudah mulai berdatangan dan menyiapkan peralatan pada posisi kamera yang telah ditentukan. Sejak kerjasama kedua perusahaan mendapat perhatian luas, meski konferensi pers belum dimulai, namun media yang telah menyiapkan peralatan terlebih dahulu sudah memulai siaran langsung online, streaming video konferensi pers ke internet secara nyata, waktu, dan banyak orang dia juga mulai menghadiri ruang siaran langsung media besar sejak dini, sama seperti orang-orang yang biasanya gemar menonton ponsel dan konferensi pers produsen mobil. Bahkan Wu Feiyan, yang berada jauh di dekat wilayah kutub belahan bumi selatan, sangat mencermati kerja sama kedua perusahaan ini. Saat ini, dia berada di depan layar besar, menonton konferensi pers Softer Channel. Meskipun baik keluarga An maupun keluarga Ye tidak muncul, dia tetap memperhatikan dengan seksama. Di sebelahnya adalah Wu Tianlin, penasihat militer paling terpercaya dan keturunan langsung keluarga Wu. Wu Tianlin, yang berusia lebih dari 100 tahun, berkata kepada Wu Feiyan dengan hormat, "Tuan Ying, saya memahami bahwa keluarga An dan keluarga Ye akan bekerja sama dalam kendaraan energi baru kali ini. Mereka telah mencapai kesepakatan dengan Jinling dan memperoleh tanah dan tanah. Dokumen persetujuan terkait masih dalam tahap rahasia. Dan konferensi pers hari ini seharusnya mengumumkan tindakan ini kepada publik." Wu Feiyan mengangguk dan berkata dengan ekspresi tegas, "Keluarga An dan keluarga Ye telah bergabung lagi. Saya benar-benar tidak menyangka ini.
kedua keluarga selalu terasing. Saya tidak menyangka keterasingan ini akan segera hilang. Wu Tianlin berkata, kembali ke Tuan Ying, memang ada kesenjangan antara kedua keluarga. Tampaknya sejak awal, keluarga An sangat menolak Ye Changying membawa An Chengqi kembali ke Tiongkok. Kemudian, An Chengqi dan Ye Changying dibunuh oleh Chang Shengbo. Keberadaan anak-anak mereka tidak diketahui, dan keluarga An semakin tidak puas dengan keluarga Ye. Wu Feiyan bertanya balik, lalu menurutmu mengapa mereka kembali bersama sekarang dan bahkan ingin bekerja sama? Wu Tianlin berkata, kembali ke Tuan Inggris, di mata bawahan saya, bukanlah hal yang aneh jika kedua keluarga ini bergabung. Ada 3 alasan. Pertama, keluarga An nyaris lolos dari beberapa pembantaian, dan moral mereka pasti sangat rusak. Mereka mungkin menyendiri sebelumnya. Tapi sekarang menurutku mereka pasti jauh lebih rendah hati. Menghadapi keluarga Ye, mereka seharusnya tidak begitu. Sama suka memerintah dan berpikiran tinggi seperti sebelumnya. Kedua, mereka mengalami krisis pemusnahan beberapa kali, dan diam-diam dibantu oleh orang-orang misterius. Mungkin mereka sudah mengetahui rahasia tahun itu, dan mengetahui bahwa kematian An Chengqi dan Ye Changying bukan disebabkan oleh keluarga Ye, juga akan membuat kebencian keluarga An terhadap keluarga Ye ada banyak ruang untuk bersikap moderat. Ketiga, keluarga An pasti sangat takut padamu sekarang, jadi mereka memindahkan keluarganya ke Tiongkok, dan bahkan menginvestasikan banyak uang di Tiongkok dengan imbalan pengakuan dan perlindungan resmi. Sejak mereka mulai membuat rencana jangka panjang di Tiongkok, artinya mereka akan menggunakan Tiongkok sebagai markas mereka di masa depan. Jadi mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengkonsolidasikan keamanan dan keandalan markas tersebut. Saat ini, sudah menjadi sifat manusia untuk menunjukkan kebaikan kepada keluarga Ye. Dalam situasi darurat, menambah satu teman jauh lebih baik daripada menambah satu musuh. Wu Feiyan mengangguk ringan dan tidak menyelidiki masalah ini. Menurutnya, baik keluarga An maupun keluarga Ye bukanlah yang paling penting. Yang paling penting adalah orang misterius di balik keluarga An harus ditemukan mengesalkan. Kali ini, dalam siaran langsung konferensi pers, tiba-tiba terdengar suara latar belakang siaran. Teman-teman media, silakan mulai masuk. Ada hitungan mundur 1 jam sebelum konferensi pers dimulai. Wu Feiyan menatap layar video dan berkata pada dirinya sendiri, seorang Chengqi pasti ada di suatu tempat sekarang, menonton siaran langsung yang sama. Dia seharusnya sangat senang melihat keluarga kelahirannya dan ayah mertuanya kembali bersama. Wu Tianlin berkata, Sopter Channel, Tuan Ying, karena Anda selalu percaya bahwa An Chengqi masih hidup, mungkinkah kerjasama antara keluarga An dan keluarga Ye diam-diam diatur oleh An Chengqi? Tidak. Wu Feiyan berkata dengan tegas, seorang Chengqi adalah bakat langka di dunia saat ini. Jika dia masih hidup, dia pasti akan membedakan pro dan kontra. Dia telah menanggungnya selama 20 tahun dan tidak akan pernah kehilangannya dalam hal ini. Waktu, alasan. Berbicara tentang ini, Wu Feiyan berkata dengan ekspresi khawatir,
Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah apakah dia memiliki kontak dengan orang misterius itu. Jika tidak, mudah untuk mengatakannya. Tetapi jika ada, itu akan sangat rumit. Wu Tianlin buru-buru berkata, Tuan Ying, bawahan saya merasa bahwa sekarang kita telah memasuki masa dormansi. Pria misterius itu mungkin tidak tahu bagaimana menyerah ketika dia siap. Mungkin dia sedang merencanakan secara diam-diam sekarang dan ingin mencari peluang untuk terus menyerang kami. Kami tersebar di seluruh dunia. Pos tentara yang mati kemungkinan besar akan menjadi target berikutnya. Jika kami dapat memprediksi target berikutnya dan mengirim ketiga tetua untuk menyergapnya terlebih dahulu, kami mungkin dapat menyelesaikannya pertarungan. Wu Feiyan mengerutkan kening dan berkata, masyarakat Peking telah membangun lusinan kam kematian dengan berbagai ukuran di seluruh dunia selama ratusan tahun. Siapa yang bisa menebak di mana target selanjutnya? Karena 4 Earl Agung bukanlah lawannya. Maka selain saya, hanya ada 3 tetua yang benar-benar memiliki peluang untuk mengalahkannya. Total kami hanya berempat. Kami dapat menyergap paling banyak di 4 stasiun. Kemungkinan memenangkan taruhan ini kurang dari 1/10. Wu Tianlin mendapat ide dan berkata lagi, Tuan Ying, bisakah kita secara khusus memberikan beberapa petunjuk untuk dia tangkap? Jika kita menuntunnya, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap kita. Wu Feiyan mengangguk dan berkata tanpa sadar, idenya bagus. Tetapi bagaimana cara melepaskan petunjuk agar dia tidak dicurigai? Orang ini tidak hanya berhati-hati, tetapi juga harus menguasai beberapa celah kita. Jika tidak, dia tidak akan muncul di Eropa Utara tepat waktu untuk menyelamatkan Lin Waner. Dia juga tidak akan menemukan stasiun kami di Siprus. Tidak mudah untuk memikat musuh seperti itu ke dalam umpannya. Wu Tianlin memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, Tuan Ying, jika dia benar-benar menguasai celah kita, celah itu akan ditutup saat kita memasuki masa tidak aktif. Dalam hal ini, kita akan menggunakan periode itu untuk menangkap Lin Waner dan semua orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan stasiun Siprus dimulai kembali. Dan dalam hal ini, celah pasti akan dibuka kembali. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul di mata Wu Feiyan, dan dia berseru, saya tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Pertama kali kami menderita kerugian di tangannya seharusnya adalah saat kami mengirim tentara kematian ke New York untuk memusnahkan sebuah keluarga. Benar, Wu Tianlin mengangguk dan berkata, keberadaan semua prajurit yang tewas pada saat itu tidak diketahui. Wu Feiyan menambahkan, menurut akal sehat, tidak mungkin orang mati mengetahui dari mana asalnya. Jadi tidak mungkin mereka membocorkan informasi tersebut kepada orang tersebut. Tetapi orang tersebut kemudian muncul di Eropa Utara tepat pada waktunya dan diselamatkan. Lin Waner nanti menemukan Siprus lagi. Berbicara tentang ini, Wu Feiyan bertanya kepada Wu Tianlin, apakah pengawal kavaleri yang pergi untuk menangkap Lin Waner saat itu dikirim dari Siprus? Ya, Wu Tianlin berkata, informasinya sangat mendesak pada saat itu. Lin Waner sudah mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk meninggalkan Eropa Utara.
Meskipun dia ingin mengirim keempat Earl ke sana pada saat itu, tidak ada waktu untuk menghindari penundaan pesawat tempur. Dia mengirim orang dari Siprus. Wu Feiyan mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, mungkinkah dia memiliki petunjuk tentang pesawat yang kami gunakan untuk mengantarkan tentara yang tewas dan pengawal kavaleri? Jika dia menemukan lokasi pesawat kami, maka dia akan mendapatkan informasi tersebut kemanapun pesawat kami pergi. Mata Wu Tianlin melebar sejenak dan dia berseru, pesawatnya, sialan bawahan ini, saya telah memikirkan siapa yang akan membocorkan rahasianya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa masalahnya mungkin ada pada pesawatnya. Saat berbicara, Wu Tianlin menambahkan, selama waktu itu, mobilisasi personel dan material kami semuanya dilakukan di bawah naungan Singapore Yuantai International Express. Melihatnya sekarang, alasan yang paling mungkin adalah dia mengetahui bahwa maskapai penerbangan ini milik kami. Jadi melalui pesawat milik maskapai ini, kita bisa mengontrol setiap pergerakan. Wu Feiyan mengepalkan tinjunya dengan keras dan berkata dengan suara dingin, angsa yang lewat meninggalkan jejak, apalagi pesawat seberat 100 ton, saya tidak memikirkan ini. Wu Tianlin berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ying, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Saya pikir ini belum terlambat untuk memperbaiki situasi. Kita dapat memanfaatkan hibernasi ini untuk menutup semua pesawat sebelumnya dan tidak lagi menggunakannya untuk menghindari masalah di masa depan. Tapi itu terlalu cepat. Kita bisa dengan sengaja membiarkan pesawat itu bergerak. Begitu mereka bergerak, pihak lain pasti akan mengetahuinya. Pada saat itu, pesawat-pesawat ini akan menjadi kendali bagi kita untuk memimpin hidung pihak lain. Wu Feiyan berkata dengan tegas, pesawat-pesawat ini dapat digunakan, tetapi tidak dapat digunakan secara sederhana dan langsung. Seluruh masyarakat Qingqing telah tidak aktif. Hanya pesawat-pesawat ini yang bergerak. Pihak lain pasti akan curiga bahwa ini adalah jebakan. Jika itu jelas bahwa ini adalah jebakan, kami tahu ini jebakan. Tidak peduli seberapa keras kami bertindak, pihak lain tidak akan mengambil umpannya. Wu Tianlin bertanya, Tuan Ying, apa maksudmu? Wu Feiyan berkata, untuk membuat jebakan, Anda harus meningkatkan kredibilitas sebanyak mungkin. Pertama-tama Anda meminta kantor Gubernur Angkatan Darat Tiongkok yang bertanggung jawab atas maskapai ini untuk secara diam-diam mentransfer maskapai tersebut, dan kemudian meminta kantor Gubernur Tentara Kiri di Amerika Utara untuk menunjuk perusahaan cangkang. Beli kembali perusahaan ini, pertama-tama selesaikan pembalikan ke kiri, lalu temukan bisnis logistik yang serius, biarkan pesawat bergerak terlebih dahulu, dan setelah setiap pesawat bergerak, kami akan memasang jebakan untuknya untuk melihat apakah dia bisa mengebor. Sopter Channel bersambung.